Drama baru penundaan pemilu 2024 memanas. Yang kemarin mengkritik Luhut Binsar Panjaitan mengenai big data. Kali ini Masinton mengkritisi terkait izin ekspor minyak goreng ada kaitan dengan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Itu kan ada deklarasi terhadap perpanjangan masa jabatan ya periode presiden seperti itu. Nah, sebagai alasan apa segala macam, nah itu kan tidak berdiri sendiri. Kalau kita anggap bahwa keadaan normal, ya presiden juga akan soft landing. Tapi kelihatannya pertarungan antara Kurawa Pandawa ini tidak akan berakhir sekedar dengan percakapan-percakapan konstitusional. Menurut konstitusi begini, triumvirat dimungkinkan. Iya, tapi ada hal yang lebih fundamental di situ, yaitu kecemburuan yang berbasis tentunya berbasis uang. Sejaknya justru dari Pak Masinton tadi senyalemen yang terkait dengan dana pungutan sawit itu yang 50 miliar yang katanya untuk bacaan. Nah, itu bisa dikembangkan lagi ke pintu berikutnya. Masinton Pasaribu bahwa terjadinya ekspor minyak goreng mentah dan di sana ada fundraising, artinya urun dana, dan itu digunakan untuk wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dugaan ekspor itu ada dua pintu yang diduga tidak memenuhi syarat izin. Kedua, ada dugaan potensi hilangnya pendapatan negara dari pajak. Drama baru penundaan pemilu 2024 memanas. DPR RI bereaksi keras. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi pernyataan Masinton Pasaribu soal kasus korupsi minyak goreng yang digunakan untuk membiayai penundaan pemilu. Dasko minta aparat penegak hukum fokus menangani kasus korupsi itu terlebih dahulu. Saya pikir aparat penegak hukum fokus saja di kasus korupsinya, kata Dasko di DPR RI Kamis 28 April 2022. Dia mengatakan, soal dugaan pendanaan penundaan pemilu 2024 bisa dibuktikan kemudian. Kalau toh itu memang ada hal seperti itu, nanti pas pembuktian akan keluar sendiri, ucap Dasko. Dasko kembali mempersilahkan aparat untuk mengambil langkah lebih lanjut jika dugaan kasus korupsi minyak goreng yang berkaitan dengan wacana penundaan pemilu itu dapat dibuktikan. Silakan saja aparat penegak hukum kalau memang dapat dibuktikan, diambil langkah lebih lanjut, imbuh Dasko. Politikus bergerindra itu menambahkan saat ini belum ada langkah politik yang diambil oleh DPR RI dan MPR RI terkait penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden. Kan satu aspirasi, tapi kita juga harus melihat aspirasi dari yang lain. Ya. Misalnya kita melihat survei Carta Politika di Desember 2021 itu mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat kita tidak menginginkan periode jabatan 3 periode. Dan survei indikator juga mengatakan bahwa pemilu itu tetap, mayoritas pemilih kita tetap menginginkan pemilu dilaksanakan di tahun 2024. Artinya itu adalah sebuah aspirasi yang tentu presiden tidak bisa melarang aspirasi itu. Nah, sampai dengan saat ini atas aspirasi itu adalah presiden tetap ada komitmennya untuk tidak ingin jabatan 3 periode. Saya sudah berulang kali juga sampaikan bahwa penundaan pemilu atau penambahan jabatan presiden itu kan baru bergulir di media saja, bebernya. Kalau mau tentu saja orang berhak untuk mau ya, siapapun berhak untuk mau. Tapi kalau kita lihat pada konstruksi ketatanegaraan, jelas di Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa masa jabatan itu adalah mengikuti agenda ketatanegaraan yang strict 5 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun mau dicari caranya, menurut saya tetap harus bicara pada koridor konstitusional. Dalam artian kalau mau mengubah masa jabatan atau mau memperpanjang masa jabatan atau mau melakukan penundaan terhadap pemilu, maka yang paling mungkin adalah membuka dulu katupnya di dalam Undang-Undang Dasar.
Dan membuka katuknya dalam Undang-Undang Dasar itu pun tidak sederhana, karena saya selalu mengatakan bahwa harus ada alasan konstitusional untuk mengubah Undang-Undang Dasar, dan harus ada kondisi konstitusional yang menghendaki perubahan tersebut. Itu dua hal yang berbeda tentu saja. Tapi pada saat yang sama, menurut saya, misalnya kalau kita bicara soal apa alasan perubahan konstitusi untuk memperpanjang, tentu itu harus alasan konstitusional yang tertera secara langsung ya, atau bisa menjadi alasan yang memang konstitusional dan tidak bisa ditolak. Misalnya begini, kalau bicara dari titik karena dukungan publik, saya pikir hampir tidak ada presiden yang mengalami second period ya, itu tidak mengalami dukungan publik yang tinggi. SBY pun mengalami hal yang sama. Ya, isu soal tiga periode juga terjadi ketika SBY di akhir masa SBY, tapi SBY kemudian melakukan penolakan secara baik. Begitu juga di agenda berbagai tradisi sistem presidensial di Amerika. Ronald Reagan sangat tinggi popularitasnya, sehingga dia kemudian didorong-dorong dan digadang-gadang untuk menjadi 3 periode. Jadi kalau hanya berdasarkan dukungan publik, menurut saya itu bukan alasan konstitusional sebenarnya. Yang kedua, kalau alasannya adalah pandemi, saya sih pikir bahwa harusnya yang dipikirkan oleh negara ini adalah mengubah konstruksi mekanisme dan tata cara pemilihan, cara memilih dibanding kemudian menunda pemilu. Ya, kalau misalnya di beberapa negara yang mereka pilih itu adalah mengubah mekanisme pemilihan, jadi mempermudah. Misalnya dengan elektronik, misalnya dengan kartu pos, misalnya dengan berbagai terobosan yang membuat orang tetap bisa memilih walaupun di masa pandemi misalnya. Nah, sayangnya anggota DPR dan pemerintah sendiri tidak mau mengubah undang-undang pemilu sama sekali, padahal kalau memang mau mengantisipasi kemungkinan COVID menjadi alasan untuk penundaan, harusnya yang dilakukan itu adalah memperbaiki undang-undang pemilu. Nah, yang ketiga lagi misalnya apa? Saya nggak tahu, kalau krisis ekonomi misalnya, taruhlah misalnya ada suatu kondisi krisis akibat Ukraina berantem dengan Rusia, lalu kemudian terjadi Perang Dunia Ketiga dan lain-lain sebagainya, ya memang tentu saja ada kondisi-kondisi objektif, misalnya di Indonesia tidak bisa diadakan pemilu, tapi kan harusnya masuk ke konstruksi konstitusional, dalam artian kalau itu diterjemahkan dalam keadaan bahaya, maka dia masuk dalam konstruksi pasal 12 Undang-Undang Dasar. Artinya yang saya mau bilang, ya Anda kalau mau mengubah itu, mau memperpanjang itu, ada konstruksi Undang-Undang Dasar yang harus diubah dulu, harus dijelaskan dengan detail di sana, baru kemudian silahkan melakukan itu. Tetapi pertanyaan paling mendasar, apa alasan Anda sebenarnya untuk mengubah Undang-Undang Dasar dan melakukan perpanjangan misalnya masa jabatan?